氷の魔人か。あれしきの力で天理を直視しようなどと。愛の敵は死じゃない。パイモン我らの目標は天理なのだからな。Oke, teman-teman, selamat siang. Gimana kabarnya? Semoga bahagia dan baik-baik saja. Ini video bakalan cut aja semoga. Karena awalnya aku nggak niat sih buat videonya. Iya, jujur aja nih aku nggak niat, tapi I think harus buat ini video karena efeknya itu menurut luar biasa. Ya, jadi kan kalau misalnya teman-teman sebelumnya itu nonton pada video tier list artefak kan ya, akhir Luna, Archon Quest Luna, Song of Welkin Moon kemarin, aku meletakkan di Enhancement of Deep Shadow itu pada tier B, ya kan? Pada tier B karena aku katakan pada saat itu lore-nya itu masih butuh pembuktian, khususnya untuk world quest yang ada di SNES Naya nanti. Karena ya biasanya artefak yang tiba-tiba membicarakan soal region setelahnya itu bakalan diangkat jadi world quest. Dan ternyata benar bahwa cerita daripada The Enhancement of Deep Shadow yang mengisahkan soal Shadow Witch yang bernama Aksinya pada akhirnya diangkat menjadi saga Aksinya pada rangkaian World Quest 7.0. Dan itu aku nggak nyangka banget bahwa satu patch itu selesai gitu loh. Ya, aku nggak niat sebenarnya buat update tier list untuk artefak ini karena cuman satu artefak doang gitu kan, ngapain di update itu. Tapi ternyata aku pikir setelah mempertimbangkan ini itu dan segala macam, terlalu sayang untuk tidak disinggung dan tidak diupdate. Karena menurutku ini artefak harus banget jadi sebuah patokan di mana sebuah artefak kemudian menceritakan lore yang kayaknya agak random gitu, pada akhirnya dieksekusi menjadi sebuah world quest dan akhirnya berakhir dengan luar biasa. Ya, jadi artefak ini menurutku keren banget karena dieksekusinya sangat manis pada world quest yang ada. Dan harusnya ini artefak udah pas banget untuk jadi patokan semua artefak yang akan menceritakan sesuatu yang kayak random gitu. Yang mana saga Aksinya yang ada pada artefak di Enhancement of Deep Shadow ini pada akhirnya semuanya itu dieksekusi dalam sequence yang ada pada world quest dan masih meninggalkan beberapa misteri gitu kan. Entah itu soal Primordial Human, kemudian Rayo Dragon Sovereign, apalagi ya kemarin ada lumayan banyak sih, aku pada lupa gitu. Yang mana ini supaya nggak berakhir jadi itu aja ya, supaya nggak berakhir jadi review. Aku takutnya jadi review quest jatuhnya. Ini ada beberapa yang perlu ditekankan. Ntar teman-teman lihat aja di layar beberapa kisah-kisahnya, yang mana artefak itu kan biasanya 5 pieces ya, itu udah pada tahu lah. Nah, yang mana berbeda dengan Long Night Out kemarin. Kalau misalnya teman-teman ingat, Long Night Out itu kan cuma di bagian bunga sama bulu dan tense yang pada akhirnya kisahnya itu dieksekusi pada Not Cry. Sementara yang sisanya itu enggak. Itu pun cuma potongan-potongannya doang gitu teman-teman, yang dieksekusi pada world quest yang ada di Not Cry. Nah, sementara di Enhancement of Deep Shadow ini semuanya literally dari bunga, bulu, Sense of Ion, Goblet, kemudian Circlet, semuanya itu dieksekusi di world quest kemarin. Utamanya adalah hubungan Aksinya dengan karakter-karakter terkait. Ini aku sebutkan aja. Yang pertama itu ada bagian Flower, Iridescent That Chase Amidst the Glory, yang mana ini menceritakan soal pertemuan Aksinya dengan seorang Grand Duke atau Grand Duchess dari Snegurochka. Ya, dari Snegurochka. Dulu kupikir bakalan jadi Saritsa gitu loh. Saritsa adalah putri Snegurochka karena teoriku sebelumnya bahwa Saritsa itu tunangannya Ajax, tapi ternyata bukan. Karena bagaimana teman-teman tahu juga yang menjalankan questnya bahwa Grand Duchess di sana itu
ternyata adalah Pavlina yang merupakan bibi dari Viliana yang ada di Notcry gitu loh. Dan itu dikisahkan kemarin gimana kisah dia sama aksinya, lalu pernikahannya dengan Ikor yang merupakan apa ya, pacar beda dimensi, tunangan beda dimensi, dan akhirnya kita lihat bagaimana dia berakhir di sana. Dan ada beberapa kata-kata atau ada satu aspek yang cukup menarik pada Iridescent Duchess Amidst the Glory ini, bahwa dikatakan di sini kalau misalnya mau menghadiri pesta daripada Snegurochka itu harus membawa surat undangan. Dan sebagaimana yang teman-teman tahu kemarin, bahwa untuk menjalankan quest di House of Hesperides kita harus menerima sebuah undangan dulu untuk menjalankannya. Jadi di bagian bunga udah soal Pavlina, kemudian beralih pada Plum, yang mana Plum itu mengisahkan aksinya dengan seorang muridnya yang merupakan seorang Domovoi. Dulu kupikir Domovoi-nya itu adalah Domovoi Alphys ya, karena di artefak yang sama emang ada mengisahkan Domovoi juga yang bernama Domovoi Alphys. Sementara yang di Plum ini, murid aksinya itu tidak memiliki nama, tapi dia adalah ras Domovoi. Dan pada akhirnya itu terungkap pada quest kemarin ya, pada quest kemarin maupun artefak lain, bahwa muridnya aksinya itu bernama Domovoi Izmailov. Yang mana Izmailov itu pada akhirnya menjadi perkumpulan juga kan di Snezhnaya gitu loh. Dan selain daripada quest kemarin, di quest kemarin Izmailov emang terlalu dikit kan ya dapat jam tayang dibandingkan dengan Pavlina ataupun di Alchemist itu ataupun Belisar. Izmailov itu dapat satu sequence doang, tapi dia itu dapat kelanjutan sih di artefak yang baru tuh. Aku lupa nama artefaknya, bentar ku cek dulu. Nah, artefaknya itu bernama Heart of the Furnace. Nah, itu mengisahkan soal Domovoi Alphys tuh. Domovoi Alphys yang awalnya berasal dari kota Kiches, kemudian dia itu menuju ke ibu kota dan segala macam. Nah, itu lanjutannya ceritanya di situ, walaupun masih belum terlalu jelas ya. Kemudian, oh ya, Domovoi Alphys inilah yang menyelamatkan aksinya, teman-teman. Ialah yang menyelamatkan aksinya ketika didorong oleh 3 rekannya yang lain menuju Shadow Realm, ya kan? Si Pavlina, Alphys sama yang Alchemist itu aku lupa namanya. Tapi yang menyelamatkan dia itu si Domovoi Izmailov ini. Tadi kesebut Alphys ya. Jadi Domovoi Izmailov yang pada akhirnya menyelamatkan si aksinya sebagai baktinya kepada gurunya, karena katanya di saat itu itulah hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk aksinya gitu. Kemudian beralih pada Goblet. Nah, Goblet ini sebagian itu menceritakan soal Domovoi Alphys, salah satu anak buahnya si Belisar yang greedy juga, yang pada akhirnya pengen mengambil hasil penelitian Pelgermir kan ya, untuk menjadi miliknya sendiri setelah kematian daripada Belisar. Dan kebetulan di artefak ini di Goblet itu juga menjelaskan soal adanya suatu organisasi yang ditugaskan oleh Raja Bangsa Salju untuk menanggung dosa dan rasa bersalah, mencari tangga menuju takhta bintang dan benua kosong yang menuju dunia tidak akan lagi menderita karena kesedihan. Yang mana ini adalah tujuan daripada Pelgermir kemarin kan ya, yang dijelaskan pada pada World Quest kemarin, yang mana ternyata udah diceritakan jauh-jauh hari gitu loh. Makanya aku agak sedikit nyesal juga sih karena tidak terlalu dalam bahas artefak ini, karena setelah aku baca-baca artefaknya banyak banget aspek yang disentuh kemarin pada World Quest. Ya begitulah artefak ya teman-teman, biasanya gitu. Sebelum menjalankan World Quest ada pandangan seperti ini. Saat menjalankan World Quest kita mendapatkan insight dari hasil baca artefak tersebut, dan setelah World Quest-nya kelar dan baca sekali lagi artefaknya, itu biasanya ada pandangan yang berbeda. Dan itu yang ku alami lagi pada artefak di Enchantment of Deep Shadow ini. Setelah menjalankan World Quest ternyata wow, isinya lebih banyak daripada yang awalnya aku baca. Ya pada intinya seperti itu. Yang mana seperti yang aku katakan, yang mana aku tekankan sekali lagi untuk Goblet itu menceritakan soal Pelgermir banget, Pelgermir dan juga Domovoi Alphys. Dan untuk Sense of Ion itu menceritakan soal pertemuan antara
aksinya dengan Kostya the Deathless serta ciptaan-ciptaannya itu udah disinggung banget nih di artefak ini. Makanya kemarin itu agak gampang sebenarnya nebak-nebak ini ciptaan siapa, ini arahnya kemana dan segala macam, karena soal alkimia itu emang ditekankan pada Sense of Ion, moment the chase open the waking from grand dreams, yang menceritakan soal Kostya the Deathless, alkemis berambut hitam yang dulu belum punya nama. Dan ini juga disebutkan di sini soal markas daripada Helgelmir, yang mana tempatnya itu disebut sebagai Labirin Palace kalau nggak salah. Aku lagi nyari nih katanya. Nggak ketemu. Ya. Oh ini nih. Hidup sang pemuda seharusnya berakhir saat itu. Nah ini menceritakan yang beberapa kali kemarin ku mention nih, bahwa ada seorang alkemis kelewat bodoh, Dottore tapi versi dongonya, yang mana dia itu udah melakukan alkimia ini itu udah sampai titik dia nggak puas lagi, pada akhirnya mencoba memodifikasi para Snowland Fae yang notabene adalah kaum yang berkuasa di Snezhnaya pada masa itu, yang mana itu harusnya mendapatkan hukuman mati kepada Kostya ini, tapi entah apa yang dipikirkan oleh Belisar, dia mengampuni dosa si pemuda atau si alkemis ini, kemudian malah merekrutnya menjadi bagian dari Helgelmir. Kemudian dituliskan di sini, namun kejahatan tersebut menarik perhatian Raja Bangsa Salju atau Belisar. Dengan tubuh yang bersalah, ia bergabung dengan lembaga riset yang menyentuh segala hal terlarang. Nah itu Helgelmir tuh, ada kan markas yang kemarin pada World Quest itu. Nah kemudian ada bagian Circlet sih yang paling penting sih teman-teman. Bagian Circlet yaitu Pendulum Duchess Amidst the Great Fall, yang mana ini emang awal daripada segalanya, awal dari segala impian yang ingin disentuh oleh Belisar ketika dia bertemu dengan aksinya pada reruntuhan Hyperborea yang udah tenggelam pada Shadow Realm ternyata. Nah yang mana di bagian ini ya, di bagian Circlet itu emang awalnya menceritakan soal kegalauan daripada Belisar. Dia itu galau akan sesuatu teman-teman, dia itu nggak tahu mau ngapain, melalang buana ini itu dan segala macam. Dan disebutkan di sini dia masih ingat saat dirinya berkelana di dunia bayangan, di mana tanah air emas yang telah hancur seperti ibunya yang tak pernah jumpainya. Di sanalah dia mengetahui rahasia masa lalu yang telah terkubur di tempat terdalam oleh semua makhluk Hyperborea, dan jawaban tentang dirinya yang telah ia cari selama ribuan tahun, yang telah ia rindukan selama ribuan tahun. Hanya saja semua yang telah ia ketahui tidak mampu membebaskannya dari penderitaan dan keraguan yang berkepanjangan. Karena pada kebanyakan waktu, kebijaksanaan tak lain hanyalah kutukan dalam bentuk yang berbeda. Saat itu dia mencari-cari jawaban apa makna daripada eksistensinya, yang mana pada akhirnya kan semuanya terjawab pada World Quest kemarin, bahwa ternyata makna daripada eksistensi Belisar itu adalah dia harusnya menjadi seorang descender. Dia adalah primordial human yang gagal, yang coba menjadi the next Nibelung oleh orang-orang Hyperborea, tapi pada akhirnya gagal gitu. Dan itu terjawab semuanya pada World Quest kemarin, makanya aku puas banget sama World Quest di 7.0. Dan uniknya juga adalah pada akhir World Quest kemarin, aksinya itu mengutip kata-kata Belisar, kemudian dia mengungkapkan kata-kata itu kepada Ikor atau primordial human yang ada di depannya. Karena dia mengatakan si aksinya, aku lupa. Aduh, nggak aku screenshot lagi. Ya intinya kurang lebih seperti ini. Ini kata-kata Belisar kepada aksinya ya. Ketika aksinya menanyakan, aksinya kan dihadiahkan anting oleh si Belisar. Kemudian aksinya mengatakan, apa yang bisa aku berikan sebagai balasan? Lalu Belisar itu sempat termenung, lalu membuka mulutnya tidak lama setelah itu, dan menceritakan soal grand dream atau grand plan dari dia, yang pernah dia harapkan atau mungkin telah dia harapkan terlalu lama. Dan itu dikutip oleh aksinya di akhir quest daripada saga aksinya. Dan itu aku puas banget pada titik itu. Makanya aku happy banget sama artefak ini. Dan
Dan menurutku ini salah satu artefak yang keren banget mengingat eksekusinya secara menyeluruh. Gak cuman 1-2 pieces kemudian jadi world quest, tidak. Semuanya diambil, dieksekusi dari saga aksinya. Ya. Nah, di artefak ini sendiri kalau misalnya teman-teman baca secara menyeluruh, semua tokoh itu punya hubungan baik dengan aksinya sebenarnya. Si Kosce itu agak penasaran dengan aksinya walaupun dia jengkel. Domovoy Alphys itu menaruh rasa respect kepada aksinya karena dia menjadi jajaran kerajaan. Kemudian Belisar tidak usah ditanya, juga Domovoy Ismailov, dan bahkan si Paplina itu sempat jadi sahabatnya aksinya di istananya gitu kan. Saja ya setelah kematian Belisar semuanya berubah kecuali Domovoy Ismailov, yang mana sebagaimana yang teman-teman tahu, Paplina, Kosce, dan Alphys mendorong aksinya sehingga terjebak ke dalam Shadow Realm dan setelahnya diselamatkan oleh Domovoy Ismailov. Nah, untuk tier daripada artefaknya ini sendiri aku naikkan ke tier S. Ya, aku naikkan ke tier S dari awalnya tier B. Dan sebenarnya aku pengen banget sih meletakkan ini pada peringkat 1 mengalahkan mengalahkan artefak Silken Moon Serenade, tapi kayaknya nggak wise. Ya, tidak wise untuk diletakkan pada tier 1 karena pembuktiannya itu lama banget. Ya. Oh sorry, Silken Moon itu peringkat 2 kemarin. Peringkat 1 itu aku jadi lupa peringkat yang aku buat. Peringkat 1 itu yang bulan. Mana nama artefaknya? Aubet Over the Morning Star. Oh iya, Aubet itu udah nggak bisa ngalahin sih. Oh iya, The Enchantment of Deep Shadow nggak bisa ngalahin Aubet. Tapi dia berada pada peringkat 3 deh. Jadi peringkat 1-nya itu Aubet of the Morning Star. Yang kedua itu Silken Moon Serenade. Dan yang ketiga Celestial Gift. Nah, The Enhancement of Deep Shadow itu naik ke peringkat 3 setelah Silken Moon Serenade dan di atas Celestial Gift. Karena Celestial Gift meskipun saga Hyperborea itu menarik banget, tapi pembuktiannya belum. Sementara di Enhancement of Deep Shadow pembuktiannya udah terbukti. Jadi paling segitu aja untuk video kali ini. Astagfirullah, 18 menit. Ampun. Jadi review quest deh. Jadi sekian aja, itu cuman memberikan sebuah insight aja kepada teman-teman bahwa artefak di Enhancement of Deep Shadow gini loh eksekusinya. Kemarin semuanya dapat pada world quest yang kita mainkan dan itu menarik banget. Dan sebenarnya aku agak apa ya? Banyak agak nggak suka karena bukan nggak suka sih. Awalnya aku agak nggak srek karena saganya aksinya itu ternyata kelar dalam satu patch doang. Agak sayang gitu karena nggak tahu apa lagi yang harus dihadirkan oleh Hoyo pada world quest yang ada pada SNES Naya nanti, tapi berdasarkan bahan kayaknya masih banyak sih. Kita belum menemui Angel, lalu Hyperborea juga, lain-lain dan segala macam. Kayaknya masih banyak. Jadi saga aksinya itu udah tepat aja diakhiri di 7.0 sehingga setelahnya kita masih banyak topik yang bisa dibahas lagi untuk world quest yang ada di SNES Naya. Jadi sekian dulu, seperti biasa terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan sampai habis. Kalau misalnya teman-teman punya pandangan berbeda akan penyampaian ini, it's okay. Karena ya seperti yang aku katakan, kita memandang dengan indikator yang berbeda, dengan sudut pandang berbeda dan segala macam. Tapi untuk aku, ini artefak udah membuktikan semuanya dieksekusi dengan sangat luar biasa. Jadi sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman membership, terutama para desainer atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pudin Mami dulu. Ada Astra.